Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, saat ini saya berada di Kelurahan Nelayan, Kota Gorontalo, yakni Kelurahan Tanjung Keramat, menemui seorang tokoh nelayan yang pada saat ini saya akan berbincang dengan beliau tentang jaket tuna. Kemarin sudah diangkat di salah satu media sosial tentang jaket tuna yang menjadi ikon kita Kota Gorontalo di sektor pertanian. Saya bersama dengan Bapak Abdullah Panti, atau yang lebih dikenal dipanggil masyarakat Gorontalo, khusus masyarakat Kota Gorontalo, dengan Pak Amini. Assalamualaikum Pak Amini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau habari, apa kabar Pak? Yo, baik. Yo, ya. Pak Amini, saya mendapat catatan lah, semacam catatan, dan saya tahu persis juga karena saya pernah berada di dunia itu, bahwa Pak Amin ini merupakan inovator dari sebuah alat bantu tangkap. Ini jaket tuna, alat bantu tangkap khusus untuk ikan tuna. Bagaimana cerita awalnya Pak, sampai Bapak bisa memodifikasi, merekayasa yang alat ini yang sekarang menjadi sangat viral, sudah digunakan oleh nelayan tuna yang ada di, bukan saja di Kota Gorontalo, bahkan Provinsi Gorontalo, bahkan Indonesia. Jadi bagaimana ceritanya nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Untuk mengawali maupun menjawab apa yang dipertanyakan oleh Bapak Irfan Ali tentang penemuan alat jaket tuna ini, saya bukan penemu tapi inovator. Ya. Memang kemarin pada tahun 2005 saya bulan tanggal 15 Juni saya dipercaya oleh Dinas Perikanan Provinsi Gorontalo untuk mengikuti revitalisasi pencanangan di Jatiluhur. Di Jatiluhur tahun berapa? 2005. 2005. Tanggal 15 Juni. Setelah saya di Jakarta, saya sempat datang di kantor DKPP pusat. Kementerian Pusat? Iya. Datang ke situ, saya melihat bahwa di situ terpampang ada di dinding itu bahwa ada gambar yang berbentuk ini, alat ini, tapi dia berbentuk dari dia panjangnya sekitar 1,10 meter. Oh, artinya lebih besar dari ini? Lebih besar dari ini. Ya. Jadi saya melihat itu bahwa di situ sudah ada sudah diterangkan penggunaan alat ini dan nama alat ini juga. Kemudian saya pulang ke Gorontalo pada tahun 2007 dari DKPP Pusat datang ke Provinsi Gorontalo. Dari Kementerian Kelautan Pusat datang ke Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo melalui Dinas Provinsi Gorontalo, mereka bawa 2 alat seperti yang saya lihat di gambaran di DKPP itu. Ya. Di sana Dinas Provinsi Gorontalo mempercayakan saya sebagai tokoh nelayan maupun nelayan yang ada di Kota Gorontalo untuk memaksimalkan atau cara memanfaatkan alat yang dibawa oleh teman-teman yang ada di DKPP Pusat. Pada waktu itu 2007 sampai alat ini saya pakai, saya manfaatkan di laut maupun dalam waktu memancing tidak maksimal atau masih banyak kekurangan-kekurangan. Yang alat yang dari sana itu, yang dari kementerian itu ya, bahwa tidak efektif, tidak maksimal. Tidak maksimal karena dia panjangnya sepanjang ikan itu. Sebesar ikan, kurang lebih 1 meter. Lebih dari 1 meter. Pada waktu itu 1,10 meter. Ya. Dengan diameter seperti ini. Ya. Nah, kemudian saya berinisiatif dan selalu menganalisa alat ini, bagaimana dia sampai efektif, sehingga saya mendapatkan ukuran yang sekarang ini. Pada tahun 2008 kami dipercaya oleh Direktorat Jenderal Perikanan Pusat bahwa untuk mengadakan acara maupun membuat acara di Provinsi Gorontalo dan melalui Provinsi Gorontalo untuk mengundang 6 daerah, termasuk ada Sika, ada Bone, dari Kota Gorontalo, dari Sulawesi Utara ada,
Ada 36 peserta dari tanggal 20 Maret, dari tanggal 9 Maret, maaf, dari tanggal 9 Maret sampai tanggal 20 Maret 2008. Kami bawa sampai ke laut. Ini peserta itu dari 36 peserta untuk memanfaatkan ataupun mencoba alat ini apakah efektif atau tidak. Nah, jadi begini, dari cerita itu ternyata dari 2005 Pak Amin melihat sesuatu di kementerian tentang jaket tuna dengan ukuran yang tadi itu 1 meter 10, iya kan, 110 cm, 1 meter lebih. Pak Amin terinspirasi, datang ke Gorontalo, menganalisa, kemudian memodifikasi. Nah, setelah memodifikasi, rupa-rupanya ada ketertarikan dari kementerian lagi. Kemudian buat acara apa itu tadi? Di mana itu? Diundang beberapa daerah. Revitalisasi yang ada di. Revitalisasi. Iya, di sini di Gorontalo. Di Gorontalo, tapi di tempat saya di rumah. Iya, di rumah. Pak Amin ini sebagai narasumber. Luar biasa. Nah, ini ceritanya kita sudah mulai dapat. Dan saya membaca di sebuah tulisan online di tahun 2005 ini ada seorang Jepang yang namanya Mr. Ushida. Mungkin Pak Amin ini tahu. Yang expert pekerja yang ada di salah satu perusahaan ikan saat itu di Gorontalo. Kurunai kalau nggak salah ya. Saya sebut namanya saja Kurunai. Dia mencoba juga jaket tuna dengan ukuran yang mungkin yang Pak Amin jelaskan tadi. Artinya bahwa cikal bakal jaket tuna ini sudah ada dari Gorontalo. Iya kan? Kemudian Pak Amin kaget di 2005 dapat lihat ada gambar seperti itu. Di 2008 Pak Amin ini memulai mencoba memodifikasi, mengutak-atik menjadi jaket tuna yang kita lihat saat ini. Nah, itu apa yang inspirasi Pak Amin sehingga bisa membuat hal-hal seperti ini? Karena jaket tuna ini saya lihat begitu bermanfaat sekali buat kita nelayan yang ada di Provinsi Gorontalo maupun di Kota Gorontalo. Terutama yang pertama adalah kita efisien waktu. Yang kedua masalah mutu. Karena kalau kita tidak memakai alat jaket tuna ini, kita menarik ikan tuna itu 1-2 jam dia 1 ekor. 1-2 jam. Kalau tidak menggunakan jaket tuna? Kalau tidak menggunakan jaket tuna. Kalau menggunakan alat jaket tuna ini, kita cuma hitung menit. Wah. Seberat apapun ikan? Iya. Ini kan ini jaket tuna yang saya bikin ini, dia dari 3 ukuran ini, bahwa ini berfungsi dari 30 kilo, 50 kilo sampai 80 kilo. Oh, dari 3, katakan 3 bundaran ini, ini 30 kilo, ini 50 kilo, ini 80 kilo. Karena saya membuat jaket tuna ini selalu saya di laut saya selalu ukur besarnya badan ikan tuna dari 30 maupun sampai 80 kilo. Sehingga saya bisa membuat ini. Oh, berarti begini Pak Amin. Ternyata yang ada saat sekarang ini bukan berdasarkan hayalan Pak Amin. Tidak. Berdasarkan penelitian pengamatan Pak Amin di lapangan. Setiap Pak Amin turun di lapangan matangkai ikan tuna, jaga ukur ikan. Ternyata ini untuk 30 kilo. Saya terinspirasi dengan jaket tuna yang dibawa oleh DKPP itu. Karena dia tidak efektif, bagaimana dia bisa efektif yang bisa kita manfaat dan sudah pas di ikan yang ada di laut Provinsi Gorontalo. Berapa lama Pak Amin bisa mendapatkan ukuran yang sudah pas ini? Bahkan, dan mungkin saya kira saya tidak akan menanyakan berapa beratnya, karena itu rahasia perusahaan. Artinya dengan ukuran yang begini berapa lama? Yang segini ya, berapa lama Pak Amin teliti lah? 2 tahun, dari 2005 sampai 2008 ada acara itu di rumah. Kemudian untuk meyakinkan nelayan juga begitu lama, nanti terterima di nelayan Kota Gorontalo maupun di tempat kita ini nanti 2010. Itu pun nelayan ini pada waktu itu saya mendapat kepercayaan dari Dinas Perikanan untuk dapat kapal yang 10 GT. Maka nelayan yang masih menggunakan katinting, masih perahu semang itu yang kecil-kecil, saya bawa ke laut dengan sampai 11 perahu saya gandeng dengan kapal ini.
Melihat menguji coba alat ini. Iya, supaya mereka bisa yakin dengan alat ini. Begitu mereka lihat memang sudah meyakinkan mereka bahwa alat ini bisa dimanfaatkan, nanti itu mereka 2005, 2008, 2010 sudah mulai nilaian. Iya. Percaya bahwa ini alat ini bagus. Karena 2008 itu kita dari peserta 36 itu langsung praktek di laut. Melihat efektivitas bagaimana ini kerjanya. Iya, pada waktu itu kita hanya dapat 2 ekor. Yang satu menggunakan alat jaket tuna dengan hitungan 16 menit ikan tuna sudah di atas. Yang kedua tidak menggunakan alat jaket tuna 1 jam lebih dengan perbandingan juga mutu. Yang masuk size A itu yang menggunakan jaket tuna karena energinya tidak keluar. Iya. Nah, itu memang ada penjelasan ilmiahnya tentang itu. Dan konon katanya kepada para pakar perikanan mengatakan memang diantaranya salah satu menghindari kerusakan tubuh itu kalau kita menggunakan jaket tuna ini. Ada yang menarik Pak Amin. Ini sebuah kecerdasan, sebuah pemikiran masyarakat, rakyat dalam hal ini Pak Amin, menjadi sebuah kearifan lokal. Pertanyaan kami begini Pak Amin. Ini kan bisa dikatakan sebuah penemuan. Pernahkah hal ini Pak Amin catatkan sebagai penemuan Pak Amin? Misalnya di yang kita istilah kenal sekarang haki. Sampai sekarang belum ya? Iya, sampai sekarang belum. Tapi Pak Amin mengklaim, khususnya nelayan Kota Gorontalo, bahwa ini memang dimodifikasi di Gorontalo, di Kota Gorontalo. Iya, saya yakin karena pada tahun itu dan sekarang tidak ada yang bisa mengkomplain bahwa ini. Ya mungkin Pak Amin sekarang sudah pada tahapan bahwa sampai dengan berat barang ini Pak Amin miliki. Tapi itu saya tidak bertanya karena rahasia perusahaan. Dan saya dengar sudah banyak diproduksi barang ini dari Pak Amin. Artinya masyarakat Gorontalo, Kota Gorontalo, kalau nyak pakai jaket tuna merasa tidak lengkap mengailkan tuna. Iya. Kalau nelayan sekarang maupun dari kabupaten, dari Sulawesi Tengah, selalu mengharapkan bahwa tiap tahun itu kita di Kota Gorontalo dapat ini karena dapat kiriman dari saya. Ada jual di toko ini enggak? Tidak ada. Jadi Pak Amin produsen ini? Iya. Produsen ini luar biasa. Karena alat ini banyak manfaatnya Pak. Iya. Yang pertama, karena saya pelajari ikan itu di laut, dia kalau posisinya dia balik ke sebelah kanan, jadi posisi siripnya sebelah kanan harus dia buka. Iya. Sebelah kiri dia tutup, dia akan balik ke. Begitu juga ke kiri gitu. Tapi kalau pakai alat ini? Kalau pakai alat ini adalah menekan katup, tempat pernapasannya, menutup mulutnya. Yang kedua, menutup sirip. Jadi dia sudah bisa bikin apa-apa. Kemana saja kita tarik kepalanya, dia pasti ikut. Tidak memberontak. Ya, tidak memberontak. Nah, gitu. Jadi alat yang kemarin itu, yang saya lihat di DKPP maupun dibawa oleh teman-teman kita dari kementerian, yang 1,10 meter itu, saya pelajari dia. Begitu dia masuk dalam ikan tuna, dan dia sangat berat sekali, bisa membebani sinar yang jadi dia kalau masuk ke ikan tuna, jadi dia montok di sirip belakang yang kuning itu. Kuning itu jadi dia di situ DP tidak efektif itu. Jadi tidak menutupi katup dan tidak menutupi sirip. Berarti kan masih banyak gerakan-gerakan juga. Jaket tuna juga gerakannya luar biasa. Sampai sinar itu putus. Baru karena ada gerakan kan. Mau angkat agak lama juga berat. Iya, berat. Jadi saya pelajari terus. Jadi saya itu pada waktu itu tidak diterima oleh nelayan setelah saya dikasih ini alat. Saya bikin acara besar-besaran dengan kementerian maupun dengan Dinas Provinsi Gorontalo. Saya itu tidak merasa bahwa saya tidak patah hati. Saya merasa malah lebih terdorong jiwa saya bagaimana bisa meyakinkan nelayan yang ada di Kota Gorontalo. Ya namanya ingin mendapatkan sebuah inovasi. Pak Amin berinovasi pasti awal-awalnya orang masih. Tapi kan sekarang bahkan orang minta. Orang minta. Dari luar Gorontalo. Minta.
Dan ini tidak dijual di toko. Iya. Ya itulah persoalannya. Ini sebuah produk karya Bang Amin, tapi sayang kan sebuah inovasi yang luar biasa, tapi semestinya ini harus dihargai lah. Yang itu yang saya katakan tadi, setiap penemuan kecerdasan inovasi itu kalau kita hargai dalam arti kata kita patenkan bahwa ini adalah sebuah penemuan dalam bentuk inovasi, ya insya Allah itu kan bisa bermanfaat. Pertanyaan saya Pak Amin, bagaimana cara menggunakan ini? Cara menggunakan ini begitu kita sudah dapat ikan, sudah umpan kita sudah dimakan. Berarti alat ini di atas kapal dulu? Iya, alat ini di atas kapal. Begitu ikan ini sudah kita rasa-rasanya sudah ada yang makan. Ada yang makan, baru dia sudah kena pancing. Nah, jadi alat ini kita lucur ke bawah melalui nilon, dan ini gulungan kita masuk ke dari bawah ke atas, baru ini dilucur melalui sinar tadi nilon itu. Berarti ini ada di atas kapal. Iya. Pancingan sudah dibuang ke laut. Iya. Ketika umpan, katakanlah umpan sudah dimakan oleh ikan tuna, dirasa-rasa ada, ini dikasih masuk di nilon tadi, gulungan tadi dengan nilon itu. Dan ini dilucur. Iya, dilucur. Dilucur terus. Sampai dia masuk ke badan, dan melalui kepalanya ke siripnya itu. Bagaimana bisa mengetahui bahwa ini memang pas sudah masuk di dalam badan ikan? Ada gerakannya yang luar biasa pertama dia kalau sudah, karena dia kan kaget kan, ikan itu kaget. Begitu kita tekan nilon, kita tahan pelan-pelan kan, so mulai masuk dia. So mulai dia tekan dia. Jadi begitu kita tarik ini nilon, jadi so mulai span terus. Jadi ikan juga tidak bisa bergerak karena siripnya kan sudah tertutup dengan katup. Iya, berarti pertama dikasih masuk, pas di badan ada gerakan. Iya, ada gerakan. Guncangan. Karena guncangan itu kuat. Karena nanti dia kan kaget. Setelah sudah mulai tidak ada guncangan, sudah yakin bahwa ini sudah masuk. Iya. Baru ditarik. Di mana waktu yang di pengalaman Pak Amin hanya menit. Hanya hitung menit dia. Artinya kedalaman berapa kon dia menit? Dia sampai kedalaman 100 meter lebih. Itu menit? Iya. Kalau tidak menggunakan jaket tuna dalam 100 meter itu? Oh, dia kan ikan dia siripnya kan terbuka kan. Jadi dia larinya kemana, ke kiri, kanan. Jadi nelayan masih ikut lagi? Ikuti dia. Ikuti alurnya. Sampai dia capek. Kalau ini kan tidak menggunakan bahwa dia capek. Kita juga kan kalau sampai 1 jam pasti kan tenaga kita juga terkuras, tenaganya juga terkuras, tenaga ikan terkuras. Luar biasa manfaatnya. Iya. Jadi kalau tidak pakai jaket tuna, nelayan itu mengikuti kemana maunya ikan? Tidak, ikan yang mengikuti kemauan nelayan yang menarik dia. Tidak, kalau tidak pakai jaket tuna, ikan masih ke sana kemari. Nah itu kan lama waktu kan. Durasinya kan lama. Nanti ikan secapek baru nelayan tarik. Tapi ini tidak. Tidak. Kalau ini kan biasa kan ikan itu udah 1 hari itu tidak 1 hari itu makan terus. Tidak kan, ada hitungan jam dia makan. Ada waktu-waktunya. Ada waktu tertentu. Jadi dengan menggunakan alat ini, tangkapan kita itu banyak. Karena dengan efisien waktu. Iya, waktunya itu. Dan mutu ikan terjamin. Iya. Luar biasa. Pak Amin, ini luar biasa diskusi. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran bagi masyarakat perikanan se-Indonesia. Ada apa harapan Pak Amin tentang inovasi dari sebelum saya lupa, Pak Amin saya lihat ada sebuah sertifikat dari pemerintah Provinsi Gorontalo kalau nggak salah waktu itu di zamannya Pak Fadil Muhammad. Pak Fadil dan Pak Gustar Pak Gustar Ismail beliau gubernur Kegiatan apa itu Pak? Ada menerima sertifikat? TTG. Telunuhi tepat guna. Saya hanya dihargai juara 5 waktu itu. Untuk Gorontalo? Untuk Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Tapi di inovasi ini? Di inovasi ini. Kemudian ada sertifikat yang ada yang tanda tangan apa? Dari Direktur Jenderal apa itu? Itu revitalisasi. Revitalisasi? Untuk pemanfaatan ini alat ini. Pak Amin sebagai narasumber juga? Iya, sebagai narasumber. Oke. Apa harapan Pak Amin tentang inovasi jaket tuna yang sekarang ini sudah masif, sudah banyak digunakan oleh nelayan, bukan lagi saja Kota Gorontalo. Betul ini ikon orang Gorontalo, Kota Gorontalo, tapi sudah digunakan oleh masyarakat nelayan Gorontalo. Yang pertama harapan saya yang paling utama ini yang paling utama adalah itu haki itu yang saya minta bantuan dari pemerintah bagaimana cara mengurus. Pak Amin mengharapkan. Iya. Oke. Yang kedua, saya mengharapkan juga dari teman-teman yang
tetangga-tetangga kita seperti Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, ke Gorut, bahwa karena setiap tahun saya lihat yang menganggarkan ini alat ini cuma kota Gorontalo. Oh, berarti selama ini Pak Amin, ini apa katakanlah inovasi dari Jaket Tuda ini memang didukung oleh pemerintah kota dalam hal ini dinas terkait. Syukur alhamdulillah sampai tahun sekarang ini 2003 ini setiap tahun itu kota Gorontalo selalu menganggarkan ini. Luar biasa ya. Ini. Berarti perhatian pemerintah kota besar terhadap inovasi ini ya. Iya. Tapi bahwa seperti tetangga kita seperti Bone Bolango, banyak nelayan yang dari Kabupaten Gorontalo maupun Bone Bolango minta alat ini. Kasihan kalau orang dengar ada di kota Gorontalo ada anggaran itu dan saya dapat berapa saya bisa berbagi dengan mereka. Sulawesi Tengah pun saya kirimin alat ini karena mereka sudah tahu dengan alat ini bahwa mereka pemanfaatan ini luar biasa, bahwa mereka tidak lagi menarik ikan sampai berjam-jam. Jadi dengan support dari Dinas Kelautan Perikanan Kota Gorontalo, Pak Amin memproduksi ini, kemudian dibagi sama nelayan khusus Kota Gorontalo dulu kan? Iya, di tempat kita ini. Nah, kemudian masyarakat tetangga Gorontalo juga menginginkan kalau ada talebe mungkin mereka dapat. Pertanyaan saya, Pak Amin tidak, artinya ini mengembangkan suatu usaha, artinya memproduksi sendiri soal seperti ini. Memang ada seperti itu. Artinya berarti perlu dana anggaran. Iya. Oh iya. Karena ini kan dihargai dengan ratusan juta ini ya. Iya, dengan puluhan juta. Nah, ini Pak Amin, satu buah begini kalau kita nilai berapa? Kasarnya. Nah sekarang ini kan dengan harga stainless bahwa besinya ini adalah mahal karena dia stainless anti karat. Jadi dia 600-an ada. Luar biasa ya. Iya. Cukup modal juga ya. Iya, cukup modal. Padahal ini Pak Amin bisa berinovasi, memproduksi ini kemudian katakanlah quote and quote sebagai pengusaha selain toko nelayan pengusaha untuk bergerak di bidang ini. Tapi karena ya itulah keterbatasan modal, tapi mudah-mudahan sahabat Abah Warkop melalui channel Abah Warkop penemuan inovasi yang luar biasa ini mungkin ada pihak-pihak yang bisa ya, kalau ada pihak yang ingin bekerja sama kira-kira bagaimana Pak Amin? Pihak swasta lah ingin menginvestasikan tidak tertutup. Tidak tertutup. Nah ini memang seorang beliau ini low profile lah, nelayan yang sederhana tapi imajinasi inovasinya luar biasa. Jadi alhamdulillah Pak Amin banyak dibantu oleh pemerintah kota dalam hal ini Dinas Kelautan untuk memproduksi ini. Iya. Nah itu harapannya Pak Amin. Iya. Harapannya lain apa Pak kira-kira? Itu ya yang utama itu adalah pembuatan haki itu. Pembuatan ini. Iya. Karena masih banyak masyarakat butuh ini. Luar biasa Pak, kalau memang setiap tahun itu mereka itu sudah tahu bahwa kota Gorontalo itu selalu menganggarkan ini. Jadi kemarin saya ada tanya Pak, sudah ada Jaket Tuna padahal. Kalau untuk masyarakat kota sudah terpenuhi belum? Ya. Belum ya? Karena Jaket Tuna ini tidak seperti mesin kan. Alat ini kan bisa ada yang putus. Oh iya, benar. Iya. Nah, benar. Kalau mesin kan dia di artinya begini, ketika ada nelayan dapat ikan sedapa dia putus. Iya, biasa putus. Berarti ini juga putus satu kali ikan. Iya. Jadi alat ini awet, tapi dia menjadi lama tergantung kalau dia putus. Iya. Baru satu kali pakai langsung. Iya. Oh iya, betul. Oh juga. Jadi untuk kota Gorontalo berarti masih membutuhkan. Iya. Ada yang pernah dapat tapi mungkin putus, sekalian hilang dengan ini. Oke. Saya kira Pak Amin ini luar biasa diskusi kita pada siang hari ini saya saat ini berada di pantai, ini pinggir pantai Tanjung Keramat dengan fuel Telekom ini. Harapannya Pak Amin mudah-mudahan ini bisa dihargai, kemudian mungkin ada pihak-pihak yang bisa mengintervensi, dan yang paling terakhir mungkin silakan Pak Amin sampaikan untuk masyarakat, bahkan insya Allah bisa didengar oleh pihak terkait, bahkan Kementerian Kelautan Perikanan Indonesia. Paling terakhir saya berterima kasih sekali kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di pusat, kemudian
Dinas Perikanan Provinsi yang selalu membackup saya maupun membuat saya semangat di program ini seperti pembuatan alat ini, karena dari mereka lah sehingga saya bisa terangkat sehingga bisa mendapatkan alat ini dari Dinas Provinsi Gorontalo dan didampingi oleh Kota Gorontalo. Dari 2005, Dari 2005, 2008, iya. top di 2010. 10. Sekarang sudah di 2023. 23. Luar biasa. Berarti memang ulet Pak Amin ini. Iya. Tetap berjuang untuk nelayan. Iya. Iya. Oke, saya kira terima kasih Pak Amin. Saya Bawa Warkop merasa bangga bisa ketemu Bapak, dan sekaligus mudah-mudahan ini informasi dan edukasi kepada kita semua, bil khusus masyarakat perikanan di mana saja Anda berada. Ini penemuan inovasi katakanlah dari Kota Gorontalo, tapi Pak Amin berniat apa yang ia bersusah payah dari 2005 ini bukan hanya untuk masyarakat Kota Gorontalo atau Provinsi Gorontalo, tapi bagi masyarakat nelayan seluruh Indonesia, karena ini bagian dari amal jariah. Terima kasih Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.